Halo Sobat Podcast, selamat datang kembali di Podcast SMK Negeri 10 Samarinda. Ruang ngobrol yang seru yang ngebahas dunia pendidikan, jurusan, dan masa depan kamu. Hari ini, kita bakal ngebahas jurusan yang katanya serius tapi justru banyak dibutuhkan di dunia kerja, yaitu Akuntansi dan Keuangan Lembaga atau sering disingkat AKL. Saya, host Anda hari ini, Adelia Novianti Ashari dari jurusan Akuntansi. Nah, sekarang aku udah ditemenin nih sama narasumber yang keren, yang udah pengalaman banget di jurusan ini. Yuk, langsung aja kenalan. Halo Ibu. Halo. Boleh kenalan dulu dong Ibu? Boleh. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Masada dari SMK Negeri 10 Samarinda. Ngajar di sini dari mulai tahun 2004 ya sampai dengan sekarang. Kebetulan ngampu di guru prodi akuntansi. Kebetulan jadi ketua jurusan juga kebetulan, benar. Boleh dong Ibu diceritain secara singkat perjalanan karir Ibu dari kuliah sampai jadi guru di SMK 10? Aduh, kalau perjalanan karir mungkin agak lumayan lama ya Ibu, singkatin mungkin seperti itu. Jurusan Ibu sebenarnya pas ya, linear dengan apa yang Ibu ajarkan selama ini gitu. Dari kuliahnya Ibu sudah di jurusan akuntansi gitu, akuntansi ya. Waktu itu di Universitas Mula Warman di sini S1-nya. Mungkin seperti itu. Selanjutnya mungkin pasca juga di sana mulai tahun 2012 itu. Ibu ngajar di sini dari tahun 2004. Pada saat itu masih dibuka jurusan manajemen bisnis ya. Jadi dibukanya akuntansi ini di kira-kira di tahun 2012-an. 2012. Nah, baru ada akuntansi ya di sini. Baru Ibu mulai dari situ Ibu jadi menjabat sebagai Kaprodi Akuntansi dan Keuangan Lembaga. Mungkin seperti itu. Wah, keren. Oke, boleh kita langsung mulai ya Ibu? Boleh, silahkan. Boleh jelasin sedikit gak Ibu? Sebenarnya jurusan AKL itu ngapain aja sih? Jurusan akuntansi ini banyak sekali ya. Kita dari mulai mengumpulkan, mengolah, serta membuat atau memasukkan transaksi-transaksi itu ke dalam laporan keuangan, baik itu dari mulai kita buat petikas atau mungkin jurnalnya ya, kemudian neracanya, laporan banyak, kemudian sampai dengan urusan perpajakan itu termasuk ya di dalamnya ya, dan memasukkan ke dalam sistem kompaknya komputer akuntansi ya. Sekarang ini spreadsheet ya, atau mungkin Mayop ya. Mayop. Kalau zaman dulu itu mungkin database-nya ya, kalau sekarang sudah Mayop, merambah ke akurat nanti ya ke depannya gitu. Nggak hanya itu saja, teori juga kita betul-betul kita harus pahamkan dulu sebelum masuk ke berikutnya gitu, masuk ke pembuatan laporan dan sebagainya. Jadi harus paham di teorinya dulu, mungkin seperti itu. Jadi nggak cuma ngitung aja ya Bu, tapi juga bikin laporan keuangan dan ngerti sistemnya. Betul, nggak hanya yang itu saja, tetapi kita juga diajarin untuk memakai software akuntansi seperti Mayop ya yang Ibu sampaikan tadi. Jadi tuh komputer akuntansi itu penting sekali bagi perusahaan, karena sudah nggak memakai manual lagi gitu, sudah tidak pakai ya, mereka sudah pakai sistem akurat, kemudian sistem apalagi ya, GLV, sistem Vivo itu yang sekarang ada di perusahaan ya, yang lagi di dunia usaha yang sudah dipakai mereka. Jadi kita harus pelajari itu atau pahamkan itu, mungkin itu. Mata pelajaran favorit teman-teman di AKL itu apa aja sih Bu? Sepertinya praktek ya. Praktek akuntansi ya. Di sini mata pelajaran yang mereka suka ini kayak komputer akuntansi gitu. Karena apa? Mungkin mereka lebih banyak di lab ya. Di ruangan khusus yang memang kita punya khusus ya, kita sediakan untuk anak-anak akuntansi yang belajar seperti komputer akuntansi, Mayop, akurat dan lain-lain. Jadi di situ tempatnya luar biasa sekali lah, nyaman sejuk gitu kan. Iya, betul. Jadi kayak kerasan gitu di situ ya, kayak happy aja gitu, karena ketika kita sudah
nyaman di situ, belajarnya juga nyaman, masuknya ke pikiran kita jadi fresh, nyaman gitu ya, jadi gampang, jadi mudah untuk mempelajari. Iya, betul. Kayak berasa kerja di kantor beneran. Betul. Karena per anak privasi ya, Betul. komputernya masing-masing, ya kan? Iya. Lokernya masing-masing gitu. Jadi punya privasi tersendiri setiap anak. Mungkin seperti itu. Terus ada kegiatan praktek juga ya? Iya. Praktek akuntansi itu wajib, nak. Setiap anak itu satu perusahaan dalam beberapa kali pertemuan, gitu kan? Untuk pertama mungkin dari mulai kelas 10 mau naik ke kelas 11 itu pertengahan mungkin masih teori ya. Tapi ketika sudah di semester 3 ya, itu kita sudah diberi praktek. Jadi itu bukan kelompok lagi, kebanyakan sudah mulai satu anak satu perusahaan gitu, untuk dipraktekkan langsung, diimplementasikan langsung, dijadikan sebuah laporan yang memang sudah dipahamkan sebelumnya ya. Jadi tinggal mengaplikasikannya atau mempraktekkannya di ruang praktek akuntansi atau di lab, mungkin seperti itu. Kalau kayak untuk praktik kerja lapangannya, Ibu? Praktek kerja lapangan itu wajib kalau di sini gitu, kurang lebihnya sekitar berapa, 1 sampai dengan 6 bulan ya maksimal ya, itu di perusahaan-perusahaan, baik itu di pemerintahan, baik itu non laba maupun laba, maksudnya dalam artian instansi pemerintah juga ada, karena di akuntansi ini semuanya ya nak yang memakai gitu, baik itu dari dunia usaha, industri, pemerintah, kemudian yayasan, wirausaha, otomatis itu sudah ya gitu. Karena apa sih, akuntansi adalah bahasa bisnis kata orang. Ketika ada bisnis, ada transaksi di suatu tempat ya, di suatu tempat akuntansi itu sudah mulai digunakan gitu. Mungkin seperti itu. Oke. Pasti ada tantangan dong, Bu, di jurusan ini. Boleh di-share dikit gak, Ibu? Tantangannya pasti ada, nak. Setiap jurusan itu pasti ada tantangannya, tetapi tantangan di sini itu ya tidak se-ekstrim di luaran sana. Mungkin kalau jurusan lain di sini kan ada beberapa jurusan ya. Betul. Kalau misalnya di TKR tantangannya kena mesinnya bagaimana dengan fisiknya. Kalau tantangan di akuntansi itu tidak main fisik kayaknya. Itu kan tantangannya itu cuma ketelitian, tapi itu menjebak sebenarnya, ketelitian. Ketika kita tidak teliti di awal, di akhir itu yang bahayakan. Iya, betul. Gitu. Jadi Rp1 pun mempengaruhi gitu ya endingnya ya. Gitu. Jadi laporan itu harus istilahnya harus balance gitu. Jadi tantangan yang pertama itu mungkin ketelitian. Kita harus lebih teliti lagi, nak. Harus teliti. Yang kedua mungkin ya kejujuran tadi ya tantangannya gitu. Kita harus jujur lah di situ. Jujur dalam artian kita diciptakan sebagai akuntan atau siapapun lah itu, kita harus jujur untuk melaporkan sesuatu, apalagi tentang uang ya, riskan ya. Mungkin seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya itu apa alasan Ibu memilih mendalami bidang akuntansi dan keuangan? Alasan Ibu untuk memilih apa tadi? Jurusan memilih mendalami akuntansi dan keuangan baik. Oh gitu. Jadi memilih ini dan mendalami ini ya karena yang pertama mungkin karena hobi ya. Senang, Ibu senang gitu. Oh ternyata asik, nggak seperti yang dipikir orang-orang, katanya itu tegang gini gitu. Ternyata enjoy kan. Iya, Ketika betul. kita sudah masuk di dalam situ ternyata enggak kok, asik-asik aja gitu. Karena apa? Ketika kita awalnya paham, awalnya kita ngerti, awalnya kita asik gitu, ke belakangnya juga akan seperti itu. Jadi kenapa enggak gitu? Karena ya yang kedua bagi Ibu adalah ini adalah profesi Ibu gitu. Sebagai guru juga ya di sini ya, sebagai tenaga pendidik di jurusan akuntansi juga ya harus mendalami ilmu itu gitu. Maksudnya itu. Selanjutnya Ibu, ada nggak tips buat teman-teman yang sekiranya mau masuk AKL? Tipsnya itu mungkin yang pertama ada niatan dulu.
ketika kita mau sekolah atau mau ngambil jurusan akuntansi untuk siswa menengah pertama ya, ini ya untuk anak-anak yang ini, itu niat dulu. Ketika kita niat memang betul-betul mau sekolah, ya harus belajar. Gitu. Dalam artian belajar untuk apa ya, paling enggak membaca sedikit lah. Apa sih akuntansi itu? Jangan sampai sudah masuk kita nanti bingung gitu. Loh kok ternyata begini gitu. Itu nggak bisa. Biasanya yang seperti itu anak-anak yang galau, kata anak zaman sekarang gitu. Milihnya nggak jelas, asal yang penting sekolah. Itu yang bahaya gitu ya. Salah pilih jurusan. Kadang-kadang kalau sudah semester 2 atau 3 bingung mau pindah kalau misalnya nggak paham ya, karena dia nggak punya niat yang betul-betul memang mau masuk di akuntansi, kemudian nggak mau belajar dengan sungguh-sungguh. Dalam artian sebelum masuk itu kita harus browsing lah paling enggak, kan sekarang kan dunia ada di genggaman kita ya. Iya, betul. Ya udah browsing aja, apa sih akuntansi, yang dipelajari apa aja sih gitu. Ketika kita sudah tahu itu, kita bisa misalnya daftar atau memulai bertanya-tanya tentang di mana sih akuntansi, gimana sih bagus nggak ya prospeknya, gimana kalau belajar di SMK Negeri 10 itu gimana sih, asik pasti bagus sih Bu. Nah, kan kayak gitu. Iya, betul. Jadi harusnya tipsnya tanya-tanya seperti itu dulu. Kalau bisa Ibu sarankan datang ke SMK kita, datang ke SMK 10 yang ada di Tanah Merah ini. Meskipun pinggiran tapi jos ya. Jurusan kita luar biasa gitu, dan diterima di semua perusahaan sepertinya ya. Sampai mohon maaf ini sedikit ini aja, sampai ada di satu perusahaan nih ada sekitar 17 dari siswa alumni SMK Negeri 10 jurusan akuntansi. Keren Jadi banget. iya, karena apa ya, di situ Ibu selalu tanamkan ketika di perusahaan ini perlu seseorang, nggak usah jauh-jauh, akuntansi SMK Negeri 10 Samarinda, jurusan itu yang bisa dimasukkan istilahnya, rangkul adik-adik kita, jurusan apapun yang ada di sekolah kita khususnya ya Nak ya. Iya, betul. Mungkin seperti itu. Jadi ada 17 ya yang kemarin Ibu pernah cerita itu ya di kelas. Jadi itu karyawannya dari akuntansi semua. Jadi satu perusahaan dari alumni SMK 10. Iya. Wow. Dan di jurusan yang sama. Itu yang Ibu kita patut bangga lah. Bangga banget ya dengan jurusan. Mungkin itu. Kalau lulus dari AKL Bu bisa kerja di mana aja sih? Lulus di akuntansi universal, semuanya bisa. Karena semua butuh akuntan. Betul sekali, karena semua butuh akuntan. Makanya Ibu bilang tadi akuntansi adalah bahasa bisnis gitu. Ketika ada bisnis, baik itu istilahnya itu swasta maupun pemerintah maupun apapun, itu perlu yang namanya akuntansi. Ya, perlu yang namanya laporan keuangan gitu. Jadi bisa jadi entrepreneur, ya kan, kewirausahaan, bisa jadi bos untuk dirinya sendiri, memanage keuangan sendiri, bisa jadi akuntan publik, ya kan, berdiri sendiri, bisa jadi di pemerintahan juga. Iya, di perbankan, perpajakan, bisa jadi guru juga seperti Ibu, guru pendidik gitu ya, bisa ya. Jadi semuanya bisa masuk dari segala lini. Jadi prospeknya luas banget ya Ibu? Luas sekali gitu. Jadi tidak usah khawatir dengan setelah saya lulus saya kemana ya, gitu. Tidak. Terus ya yang paling penting menurut Ibu juga nggak monoton sampai di setelah SMK aku pengen kerja, padahal memang dipersiapkan untuk kerja ya. Tapi kalau misalnya mau kuliah juga lebih bagus gitu, is okay gitu menurut Ibu gitu sih. Wah, terima kasih banget Ibu Mas Ada yang paling cantik. Udah sharing pengalaman dan pengetahuannya tentang jurusan AKL. Jadi makin kebayang kan Sobat Podcast, jurusan ini tuh keren banget. Ada nggak Bu motivasi buat anak Ibu? Motivasi buat kalian semua, khususnya ya. Jadi sebenarnya semuanya itu kita harus miliki tekad yang kuat gitu ya, miliki tekad yang kuat. Kalau memang kita punya keinginan, kita punya niat, tekadkan bahwa tekad itu bisa mengejar impian kita
gitu. Niat itu bisa mengejar impian kita sampai dimanapun yang kalian mau gitu ya. Jadi yang pertama niat, kedua tekad ya. Iya, Nah, betul. kita seperti itu. Jadi impian kita insya Allah pasti tercapai atau terkabul. Mungkin itu ya. Oke, sampai di sini dulu episode podcast kali ini. Jangan lupa follow podcast SMK Negeri 10 Samarinda dan share ke teman-teman kamu. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Bye-bye.